Halo semua, ketemu lagi kita di channel Top 5 Merdeka. Akhirnya sampai juga kita di video terakhir dari trilogi video industri pertahanan terbaik di Asia Tenggara. Setelah di dua video sebelumnya kita membahas galangan kapal dan pabrik senjata basis darat, sekarang saatnya beralih ke ranah udara, yakni perusahaan dirgantara terbaik di Asia Tenggara. Oh ya, bagi kamu yang belum nonton dua video sebelumnya, klik saja link yang sudah admin sediakan di kolom deskripsi. Industri pertahanan kedirgantaraan tentunya tak kalah penting dalam memperkuat militer suatu negara. Apalagi di masa sekarang dengan persaingan superioritas udara antar negara yang semakin sengit, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Nah, berikut telah admin pilihkan 5 perusahaan dirgantara terbaik di Asia Tenggara menurut admin. Sama juga seperti video sebelumnya, luasnya pasar dan hasil produksi tetap menjadi indikator. Oke, inilah 5 perusahaan dirgantara terbaik asal Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Thai Aviation Industries. Kita mulai dengan perusahaan asal negara Gajah Putih, Thai Aviation Industries. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 23 September tahun 2003 ini merupakan pusat layanan perbaikan dan perawatan pesawat di negara Thailand. Perusahaan ini bermarkas di distrik Don Muang, kota Bangkok. Sebagai perusahaan pertama di Thailand yang memiliki pusat perawatan pesawat terbang, Thai Aviation Industries telah melakukan beberapa perawatan pada beberapa jenis pesawat terbang, mulai dari pesawat kecil seperti CT-4 Air Trainer, helikopter seperti Bell 212, hingga pesawat angkut seperti pesawat C-130 Hercules. Pada tahun 2006 pun, perusahaan ini sudah memiliki beberapa divisi, yakni divisi perbaikan mesin piston, divisi perbaikan baling-baling, divisi perbaikan elektronik penerbangan, dan pusat perbaikan helikopter. Nah, selain melakukan perawatan dan pemeliharaan, ternyata Thai Aviation Industries juga pernah mengembangkan pesawat secara mandiri. Yakni pada tahun 2014, perusahaan ini memperkenalkan pesawat latih yang bernama Airtav 6 yang dikembangkan berdasarkan model pesawat latih Italia SIAI Marsetti SF260. Pesawat Airtav 6 ini sudah dibangun setidaknya 3 unit dan digunakan oleh Angkatan Udara negara Thailand. Empat, SMA Aerospace. Next, ada perusahaan pertahanan kedirgantaraan asal Malaysia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan pesawat terbang dan suku cadangnya. Perusahaan ini berlokasi di Sungai Buloh, negara bagian Selangor. Didirikan pada tahun 1992, SMA Aerospace merupakan bagian dari pemasok global komposit struktur aero dan suku cadang untuk pesawat-pesawat Airbus, termasuk Airbus A320, Airbus A330, Airbus A350 XWB, Airbus A380, dan juga komponen untuk helikopter Airbus. Selain itu, pada tahun 2015, perusahaan asal Inggris Bay Systems juga memberikan SMA Aerospace kontrak untuk memasok pylons untuk pesawat latih Bayhawk. Dalam kontrak ini, perusahaan akan memproduksi dan memasok 16 tiang dalam dan 16 tiang tempel untuk pelanggan ekspor perusahaan Bay Systems. Nah, walaupun kebanyakan hasil produksi perusahaan ini hanya berupa bagian-bagian atau suku cadang pesawat, pada tahun 1993 SMA Aerospace berhasil mengembangkan sebuah pesawat, yakni pesawat latih SMA Aero 3. Pesawat ini dikembangkan berdasarkan pesawat latih asal Swiss MD3 setelah semua hak desain diakuisisi oleh SMA Aerospace. Selain dioperasikan oleh Angkatan Udara Malaysia, pesawat yang memiliki panjang 7,10 meter ini juga digunakan oleh Indonesia loh. Dalam hal ini, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Pada tahun 90-an, SMA Aerospace menerima pesanan 20 unit pesawat Aero 3 untuk pusat pelatihan penerbangan pemerintah Indonesia yang ada di Curug, Banten, sebagai bagian dari kesepakatan pemerintah Malaysia untuk mengakuisisi pesawat angkut buatan Indonesia IPTN CN 235. 3. ST Aerospace. Anak perusahaan ST Engineering lainnya, namun kali ini bergerak di sektor udara. Bermarkas utama di negara Singapura, ST Aerospace didirikan pada tahun 1975 untuk memberikan layanan pemeliharaan dan dukungan kepada Angkatan Udara negara Singapura.
Sejak saat itu, perusahaan ini telah melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan untuk pesawat komersil dan militer melalui sejumlah kemitraan strategis, akuisisi, dan investasi. ST Aerospace merupakan perusahaan yang sangat besar ya. Tercatat pada tahun 2010 saja, perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 8.000 insinyur bersertifikat dan spesialis di seluruh dunia, serta memiliki basis pelanggan global yang mencakup pasukan militer, maskapai besar, dan operator kargo. Bahkan, selain di Singapura, ST Aerospace juga memiliki kantor dan fasilitas internasional yang berlokasi di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika. Nah, selain melakukan pemeliharaan dan modifikasi pesawat, perusahaan ini juga telah memproduksi beberapa proyek, diantaranya helikopter ringan Eurocopter EC-120 Colibri dan pesawat bomber A-4SU Super Skyhawk. Untuk helikopter EC-120 dikembangkan oleh ST Aerospace dalam kemitraan dengan perusahaan Airbus Helicopters dan pabrikan Tiongkok China National Aerotechnology Import and Export Corporation. Sedangkan pesawat A-4SU Super Skyhawk sebenarnya adalah modifikasi dari pesawat tempur ringan asal Amerika A-4S Skyhawk yang dikembangkan pada tahun 1950-an. Hanya saja, pada tahun 1980-an, pesawat ini dimodifikasi besar-besaran oleh ST Aerospace, seperti penggantian mesin yang lebih baru dan sejumlah perangkat avionik yang lebih canggih, sehingga namanya pun berubah menjadi A-4SU Super Skyhawk. Namun, kiprah pesawat ini pun tidak terlalu lama. Sebagai pengguna satu-satunya, Singapura akhirnya menghentikan penggunaan pesawat A-4SU Super Skyhawk ini pada tahun 2012. 2. Composites Technology Research Malaysia. Kembali ke negara jiran Malaysia, kali ini ada perusahaan industri berbasis teknologi yang terlibat dalam industri kedirgantaraan dan komposit. Composites Technology Research Malaysia, disingkat CTRM, didirikan 30 tahun yang lalu pada tanggal 20 November tahun 1990. Namun sejak tahun 2014, perusahaan ini diakuisisi oleh Devtech, industri pertahanan Malaysia lainnya. Devtech mengakuisisi CTRM dan semua anak perusahaannya di bawah kontrak bernilai jutaan. Kontrak ini juga membuat semua produk CTRM akan menggunakan simbol Devtech. Akuisisi ini juga menghasilkan 3 anak perusahaan yang dulunya bagian dari CTRM, yaitu Devtech System Integration yang berperan dalam merancang, mengembangkan, dan mengintegrasikan sistem perangkat elektronik, Devtech Unmanned Systems yang menawarkan berbagai produk dan layanan drone, dan terakhir Devtech Aviation yang berfokus pada teknologi kedirgantaraan dan komposit untuk pesawat terbang. Namun, agar lebih gampang dijelaskan dan mudah dimengerti, kita sebut saja ketiga perusahaan ini sebagai CTRM. Produk utama perusahaan ini meliputi UAV alias drone, komponen pesawat, antena satcom, dan radom. Hasil produksi perusahaan ini diantaranya adalah drone seri Aludra yang saat ini sudah digunakan oleh Angkatan Darat Malaysia. Kemudian CTRM juga memproduksi komponen-komponen untuk beberapa pesawat Airbus, diantaranya Airbus A320, Airbus A350, Airbus A380, hingga pesawat angkut militer canggih Airbus A400M. Selain itu, CTRM juga mengembangkan radom untuk Angkatan Udara negara Malaysia. Dan terakhir, CTRM juga memiliki hak produksi untuk memproduksi pesawat ringan asal Australia, Eagle Aircraft 150. Sebelum kita lanjut ke nomor 1, pastikan dulu kamu tekan tombol merah subscribe di bawah dan juga lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini. 1. Dirgantara Indonesia. Terakhir, ada Indonesian Aerospace atau yang lebih dikenal dengan nama PT Dirgantara Indonesia. Disingkat PTDI, perusahaan ini merupakan satu-satunya perusahaan kedirgantaraan kebanggaan Indonesia yang bergerak di bidang desain, pengembangan, dan pembuatan pesawat sipil maupun militer. PTDI didirikan pada tanggal 23 Agustus tahun 1976. Pada saat itu, perusahaan ini masih bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara, disingkat IPTN. Nah, tidak seperti perusahaan-perusahaan sebelumnya yang sebagian besar layanannya berupa pemeliharaan dan produksi suku cadang pesawat, PTDI yang berkantor pusat di Kota Bandung, Jawa Barat ini, selain melakukan pemeliharaan pesawat terbang, juga dikenal telah memproduksi secara luas berbagai jenis pesawat terbang, mulai dari pesawat bersayap tetap hingga helikopter, baik yang diproduksi di bawah lisensi, kerjasama dengan pabrikan luar negeri, maupun rancang bangun dan produksi secara mandiri.
Hasil produksi PT DI yang diproduksi secara mandiri diantaranya adalah pesawat penumpang N250 yang diproduksi pada tahun 1995. Sayang produksi pesawat ini harus dihentikan karena krisis ekonomi. Lalu ada pesawat yang mulai diproduksi pada tahun 2017, N219, dan yang terbaru ada drone tempur elang hitam yang dikembangkan PT DI bersama 5 institusi Indonesia lainnya. Drone ini pertama kali diperlihatkan pada Desember tahun 2019 di salah satu hanggar PT DI. Kemudian, PT DI juga melakukan kerjasama dengan pabrikan luar negeri untuk memproduksi pesawat terbang. Salah satunya adalah pesawat angkut CN235 yang dikembangkan pada tahun 1980-an ini. Pesawat ini dikembangkan oleh perusahaan Spanyol CASA dengan PT DI yang pada waktu itu masih bernama IPTN. Hasilnya, pesawat CN235 menjadi salah satu pesawat angkut militer yang sangat sukses dengan lebih dari 30 negara pengguna di seluruh dunia termasuk negara Turki, Prancis, Korea Selatan, hingga Amerika. Sedangkan untuk pesawat yang diproduksi di bawah lisensi cukup banyak nih. Di antaranya adalah pesawat angkut NC212 yang merupakan versi produksi Indonesia dari pesawat Spanyol CASA C212. Lalu ada helikopter NAS330 Puma yang diproduksi di bawah lisensi pabrikan Prancis Aerospatiale, dan masih banyak lagi. Oh ya, selain pesawat, PT DI juga memproduksi berbagai jenis persenjataan, mulai dari roket hingga persenjataan matra laut, torpedo berat SOT. PT DI memproduksi torpedo ini di bawah lisensi perusahaan asal Jerman Atlas Elektronik. Jadi, itulah dia 5 perusahaan dirgantara terbaik asal Asia Tenggara versi Top 5 Merdeka. Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini.